Shalom, selamat pagi dimanapun jemaat Tuhan berada. Pada pagi hari ini kita kembali di gereja rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi yang luar biasa ini dalam gereja rumah. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan bicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam buku Yohanes ditulis seperti ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan kalau kita lihat, maka Allah mengatakan setiap permulaan itu dimulai dengan firman, yang mana firman itu adalah Allah sendiri. Ini sangat penting. Tetapi dalam hidup kita sering, setiap kali kita bangun, tidak mulai dengan Tuhan. Kita mulai dengan diri kita. Kita mulai dengan masalah-masalah kita. Kita mulai dengan sekeliling kita. Dan itu membuat berat kehidupan kita. Harusnya kita mulai karena Tuhan. Ada dua juru bicara. Apakah kita juru bicara masalah kita atau kita juru bicaranya Tuhan? Kadang-kadang kita juru bicara masalah. Tuhan, masalah A, masalah B, masalah C. Jadi tanpa kita sadari, kita bukan menceritakan Tuhan kepada masalah kita, tapi menceritakan masalah kita selalu kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi kepada 10 pengintai. Sebenarnya Musa mengirim 12 pengintai itu supaya mereka jadi juru bicara Musa untuk menenangkan bangsa itu. Tapi terakhir yang 10 itu menjadi juru bicara musuh. Bapak Ibu Saudara, sering tanpa kita sadari kita juru bicara musuh, juru bicara masalah. Kita mulai gede-gedekan masalah keuangan kita. Kita mulai dramatisasikan masalah kesehatan kita. Pagi hari ini mari kita bertobat. Hari ini kita bertobat, kita menjadi juru bicaranya Tuhan. Oh, jadi gimana? Dimulai dari Tuhan. Jadi waktu kita bangun pagi-pagi, mulai perkatakan kebesarannya Tuhan. Mulai perkatakan kemuliaan Tuhan. Mulai perkatakan kasih Allah yang luar biasa. Mulai perkatakan segala sesuatu tentang Tuhan. Bukan segala sesuatu tentang diri kita. Saya ulangin ini, mulai pagi ini, mari kita ambil keputusan menjadi juru bicaranya Tuhan. Terus kalau kita juru bicaranya Tuhan artinya apa? Kita lebih mengenal Tuhan daripada mengenal masalah kita. Juru bicara itu harus mengenal siapa yang harus dia ceritakan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lagi terjebak menjadi juru bicara diri kita. Mari kita ambil keputusan menjadi juru bicaranya Tuhan. Dan saya tadi sudah katakan, apa yang kita sampaikan tentang Tuhan? Sampaikan sebagaimana dia adanya. Allah kita, Allah yang maha kuasa. Allah kita penyembuh. Allah kita kaya raya. Allah kita penuh belas kasihan. Dan waktu kita menceritakan tentang Allah yang besar itu, itulah kita menjadi juru bicaranya Tuhan. Masalah kita jangan lagi kita bahas. Karena masalah kita tidak hanya masalah kita, diri kita pun telah mati, kata Tuhan. Dikatakan, ku telah mati, namun aku hidup. Bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup. Karena itu, pada hari ini, semua kita putuskan, kita juru bicaranya Tuhan, bukan juru bicaranya masalah. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa bagi jemaat semua. Bapa yang baik, pagi hari ini, kami sepakat, kami menceritakan Tuhan, bukan menceritakan masalah kami. Menceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan kedahsyatan Tuhan, menceritakan kasih sayang Tuhan. Dan waktu kami menceritakan Tuhan, maka apa yang kami ceritakan tentang Tuhan, itu menjadi bagian kami. Berkati setiap jemaat Tuhan. Dan hari ini aku berdoa, aku ingin mengatakan kekayaan Tuhan di tengah jemaat, kesembuhan yang dari Tuhan di tengah jemaat. Berkati kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.